Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Minggu kemarin saya sudah menyampaikan firman Tuhan tentang harmoni perbedaan pria dan wanita. Nah, pengajaran hari ini akan dilanjutkan. Saya berharap untuk saudara yang akan menikah di tahun ini bisa benar-benar mengikuti pelajaran kemarin dan juga pelajaran hari ini. Dan untuk Bapak Ibu yang sudah menikah, pelajaran hari ini mengingatkan kembali tentang fondasi yang sangat penting. Firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini merupakan fondasi yang sangat penting di dalam pernikahan Kristen, yang membedakan pernikahan Kristen dengan pernikahan yang bukan Kristen atau pernikahan natural lainnya. Nah, Bapak Ibu dan saudara dikasih letak untuk pemuda dan remaja, firman Tuhan pada saat pagi hari ini yang disampaikan akan memberikan suatu wawasan, suatu pengetahuan supaya jauh sebelum saudara memutuskan untuk menikah nantinya, saudara sudah memiliki suatu pemahaman, suatu pengertian beginilah dimaksud dengan pernikahan menurut Alkitab, menurut pandangan Kristen. Nah, tujuan kita pagi hari ini bukan hanya mendengar, mengetahui, tetapi juga memahami. Sesudah kita memahami, maka kemudian langkah berikutnya adalah bagaimana kita menghidupi firman itu. Kita tidak bisa memahami kalau kita tidak tahu. Jadi langkah pertama ialah kita tahu. Dari mana kita tahu? Dari mendengar. Jadi mendengar, kemudian kita tahu, kemudian kita memahami. Setelah kita tahu, kita memikirkan firman itu, bukan firman itu, dan kita memahami firman itu, maka langkah yang paling penting ialah aplikasinya, bagaimana kita menerapkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kita. Kita akan membaca Matius pasal 19 ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-6. Tema khotbah pagi hari ini tujuan pernikahan Kristen. Mari kita bangkit berdiri membaca bersama-sama ayat ini. 1, 2, 3. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Silakan duduk, puji Tuhan. Nah, nanti saya akan menjelaskan secara singkat kata bersatu di sini dan kata dipersatukan di sini. Karena dua kata ini walaupun dalam bahasa Indonesia seakan-akan sama, tetapi ini adalah kata yang berbeda di dalam bahasa Yunani. Kata bersatu di sini dan kata dipersatukan di sini dalam bahasa Yunani ada dua kata yang berbeda ya, untuk menguatkan apa sebenarnya yang Yesus maksudkan tentang pernikahan. Saya mulai dari sini dulu. Opening statement saya. Jerry dan Barbara Rosbeck, kedua-duanya adalah psikolog dan konselor pernikahan keluarga. Dalam bukunya Pernikahan Anti Cerai yang terbit di tahun 2002 menuliskan keprihatinannya tentang tingginya angka perceraian di Amerika. Nah, dalam buku tersebut Jerry dan Barbara Rosbeck mengungkapkan fakta bahwa saat ini di Amerika, ini penelitian suatu riset di Amerika melibatkan ribuan rumah tangga atau pernikahan. 43% dari semua pernikahan pertama berakhir dengan perceraian. Sekitar 60% dari pernikahan kedua, artinya orang bercerai menikah lagi, 60% mengalami nasib yang sama. Dari angka ini kita dapat menyimpulkan lebih tinggi perceraian di pernikahan kedua ketimbang pernikahan pertama. Tetapi angka 43 ini sangat tinggi. Berarti kita bisa melihat bahwa kalau ada 100 pasangan pernikahan Kristen, rumah tangga Kristen, maka 43 rumah tangga bercerai. Ini bukan angka main-main. Ini hasil suatu studi, suatu riset di Amerika. Amerika negara berbasis Kristen. Menurut penelitian mereka, angka perceraian di Amerika mencapai 2 kali lipat angka perceraian di Prancis dan Jerman. Jadi artinya di Prancis dan Jerman lebih rendah ketimbang di Amerika. Dan di Amerika ini 3 kali lipat angkanya perceraian dibanding di Jepang. Jepang yang
terlepas dari kekristenan, angka perceraian rendah. Nanti saya jelaskan mengapa bisa terjadi begitu di negara Kristen yang berbasis Kristen kok perceraiannya tinggi. Nah, kenapa saya membawa kita dari hasil riset ini? Karena ini mau sangat memprihatinkan sekali. Ya, karena itu banyak masalah yang muncul dalam pernikahan, termasuk keinginan untuk bercerai, dapat dihindari apabila pria dan wanita Kristen memahami tujuan Allah bagi pernikahan. Saya percaya orang yang memahami bukan hanya mengetahui, karena tadi mengetahui belum tentu dia memahami. Nah, orang yang memahami tujuan Allah bagi pernikahan, dia akan dapat menghindari berbagai persoalan yang muncul. Saya mengatakan bukan semua persoalan dapat kita hindari, tidak. Tapi setidaknya beberapa persoalan yang signifikan, termasuk keinginan untuk bercerai, dapat dihindari apabila kita paham tujuan pernikahan. Karena alasan orang bercerai itu banyak. Mulai dari zaman Rabi Hillel dan Rabi Shammai dulu, tambah Rabi Akaba yang keblinger menafsirkan firman Tuhan. Nah, jadi memahami tujuan pernikahan seperti yang dirancang dan ditetapkan Allah dari semula sangatlah penting bagi kelanggengan atau keharmonisan hubungan pernikahan. Rumah tangga yang harmonis atau langgeng bukanlah rumah tangga yang tidak punya masalah, bukanlah rumah tangga yang tidak punya persoalan. Dan persoalan rumah tangga A, B, dan C bisa berbeda satu sama yang lainnya. Bisa juga sama, tetapi dengan kadar atau kapasitas yang berbeda tingkat kesulitannya. Kenapa? Karena dua orang yang menjadi satu, yang berbeda, tidak hanya berbeda di dalam identitas mereka, tetapi juga berbeda di dalam desain Allah. Minggu kemarin tadi bicara, paling sedikit ada 9 atau 8 perbedaan. Misalnya dalam hal berbicara atau komunikasi. Menurut hasil riset, di dalam otak perempuan itu lebih banyak protein POC2, di mana protein ini memberikan kepada perempuan kemampuan untuk berbicara lebih banyak daripada pria. Hasil riset menemukan bahwa dalam sehari-hari, seorang wanita dapat berbicara 13.000 kata per harinya. Pada umumnya mereka berbicara 13.000 kata dan bisa mencapai 20.000 kata. Dan pria hanya paling banyak 7.000 kata, bandingkan 3 kali lipat kemampuan bicara wanita dibandingkan pria. Itu sebabnya secara dikasih oleh Tuhan, ketika kemampuan untuk berbicara ini yang dimiliki desain untuk wanita ini diungkapkan rumah tangga, seringkali pria, suami akan berkata, "Ale pandai kau tuh." Padahal desainnya memang berbeda. Tapi wanita mungkin karena pria tidak terlalu banyak bicara, ya, mereka akan merasa ini kaku, mereka akan merasa agak aneh, kok nggak seperti saya yang banyak bicara. Desainnya memang beda, secara psikologis, secara fisikis dan juga fisiologisnya. Nah, karena itu kita harus memahami rancangan apa yang dilakukan dari semula sangat penting bagi kelanggengan. Rumah tangga yang bahagia bukanlah tanpa masalah, tapi rumah tangga yang memahami tujuan Allah dan menyelesaikan masalah-masalah di dalam rumah tangga itu bersama untuk kepentingan dan kebaikan bersama. Dari rumah tangga bahagia bukan tanpa masalah, tetapi pasangan suami istri yang mampu bersama-sama menyelesaikan masalah-masalah di dalam hubungan relasi mereka dalam rumah tangga mereka. Jadi orang yang memimpikan rumah tangga tanpa masalah, bangun dari tidur. Anda sedang berada di alam mimpi. Sebab tidak satu pun rumah tangga di dunia ini yang tidak punya masalah. Masalah datang bersama dengan kejatuhan manusia di dalam dosa. Dosa menyebabkan manusia memiliki keinginan-keinginan yang tidak kudus lagi di hadapan Tuhan. Sebab itu Alkitab mengatakan dari dalam hati yang sudah tercemar ini timbul segala keinginan jahat, pencurian, pembunuhan, perceraian, percabulan, perzinahan, dan berbagai macam kejahatan lainnya dari dalam hati yang diekspresikan di dalam kata-kata, di dalam perbuatan. Nah, jadi segera bangun dari tidur, karena rumah tangga saya dan saudara pasti
ada masalah. Karena itu rumah tangga bahagia bukan tanpa masalah, tetapi bagaimana menyikapi dan menyelesaikan masalah. Namun sayang banyak orang Kristen tidak dibekali dengan pengetahuan ini. Beberapa buku tentang pernikahan dan rumah tangga misalnya yang pernah saya baca nampaknya menganggap kurang penting untuk menjelaskan tujuan pernikahan Kristen. Lebih dari 60 buku yang saya baca tentang pernikahan Kristen ada di perpustakaan saya. Ketika saya riset tentang pernikahan ini, saudara, itu tidak menjelaskan tujuan pernikahan. Langsung kepada hal-hal yang bersifat praktis. Yang bersifat praktis ini memang penting. Ya. Tapi menurut saya, memahami tujuan itu lebih penting. Sebab kita tidak akan kemana-mana kalau kita tidak tahu kita akan kemana. Bisa menangkap? Kita hidup harus punya tujuan. Segala sesuatu yang kita lakukan harus punya tujuan. Anda membawa mobil dan menjalankannya. Pertanyaannya, Anda mau kemana? Pasti ada tujuannya. Mau ke pasar, mau ke kantor, atau mau ke tempat seseorang, pasti ada apa? Tujuan. Keahlian apapun yang kita miliki tanpa tujuan tidak akan bermanfaat. Maka kita harus tahu firman Tuhan. Hal-hal praktis kita harus perlu tahu. Tapi memahami tujuan itu jauh lebih penting. Karena semua hal praktis dan skill kemampuan yang kita punya dalam rumah tangga akan diarahkan kemana? Ke arah tujuan itu. Ya? Beberapa penulis menjelaskan sambil lalu, sementara penulis lainnya tidak menjelaskan sama sekali. Inilah alasan mengapa banyak orang Kristen tidak dibekali dengan pengetahuan ini. Dan penelitian dari tim lain menyatakan bahwa orang menerima pengajaran tentang pernikahan dari mimbar, ya, itu hanya 1%. Penelitian 20 tahun yang lalu. Dari mimbar. Dan ini sangat menyedihkan sekali. Maka banyak orang Kristen tidak paham tentang pernikahan. Banyak gereja yang mengkhotbahkan tentang kesembuhan, banyak gereja yang mengkhotbahkan tentang kekayaan dan tentang berkat. Tapi hal yang paling penting, fondasi dalam sebuah rumah tangga bukanlah kekayaan, bukanlah berkat, tetapi tujuan dari Anda menikah itu apa? Itu fondasi. Nah, karena pernikahan merupakan lembaga yang dirancang dan ditetapkan oleh Allah sendiri, maka kita harus mencari tujuan dan maksud pernikahan tersebut menurut rancangan dan kehendak Allah seperti yang dinyatakannya di dalam Alkitab. Disitulah sumber pengetahuan kita tentang tujuan dan rancangan Allah bagi pernikahan. Alasan orang menikah. Yang sudah menikah bisa melihat ini. Salah satu mungkin Anda di sini. Kenapa Anda menikah? Dulunya. Tapi setelah mendengar firman Tuhan ini, Anda harus mengubah prioritas itu, ya, kepada desain dan tujuan Allah yang semula. Kenapa saya menikah? Ternyata sekarang saya sudah tahu. Ini tujuannya. Nanti saya akan jelaskan. Ada orang yang menikah, ini pertanyaan yang biasa. Mengapa? Dan untuk maksud apa orang menikah? Berarti ada suatu alasan yang dicari. Pertanyaan tersebut muncul di hati banyak orang karena mereka ragu-ragu ketika menjalani pernikahan mereka. Tidak seperti apa yang mereka bayangkan, kenyataan jauh berbeda atau terbalik, bertolak belakang dari khayalan atau bayangan mereka. Karena realita di dalam pernikahan sekali lagi seringkali berbeda dari apa yang kita impikan. Ya. Anda mungkin memimpikan pernikahan suami yang romantis. Ternyata apa? Anda bicara 13.000 kata selama sejam, dia cuma jawab, ya. Oh gitu kan? Gak ada romantisnya sama sekali. Itu saya dulu. Sampai istri saya berjam-jam duduk dekat saya ngobrol, saya cuma bilang, oh ya, begitu. Sampai dia tanpa saya sadari nangis sendiri. Kenapa? Karena dia merasa bahwa saya adalah seorang pria yang kaku, seorang pria yang jauh dari apa yang dia idamkan. Karena kesukaannya kan di film ini tuh Amitabh Bachchan ya. Ya mungkin
tidak ada bulan-bulanan dalam rumah tangga kami di bulan keempat dan seterusnya. Tapi dia merasa, istri saya merasa bahwa saya bukan seperti apa yang dia impikan. Kalau begini lebih baik kita cerai saja. Itu seringkali beberapa kali keluar dari mulut istri saya. Itu sebabnya saya katakan pengajaran tentang pernikahan itu sebenarnya saya sangat inginkan sebenarnya. Jauh sebelum saya menikah telah saya dengarkan, tapi tidak saya dapatkan waktu itu. Dan itu saya dan istri mencari, belajar, membaca, mendengar, merenungkan, sampai akhirnya kita menulis, bahkan menerapkan tujuan dari pernikahan itu di dalam rumah tangga. Nah, realitanya mengapa seorang menikah karena usia yang sudah sampai atau sudah cukup umur, itu yang pertama. Paksa-paksa orang itu bujang bakas kalau kartu bujang lapor, akhirnya ya buru-burulah dia menikah. Begitu ada yang merasa cocok, dia menikah. Yang pertama. Yang kedua, karena dipaksa atau dijodohkan orang tua. Dalam budaya tertentu saat ini masih ada yang seperti ini. Kalau zaman dulu ya memang ada. Dipaksa atau dijodohkan. Yang ketiga, karena pergaulan yang salah sehingga terlanjur hamil sebelum menikah. Ya. Maka harus dinikahkan. Paksa untuk menikah. Kemudian yang berikutnya, kebutuhan ekonomi. Atau menikah karena menginginkan harta kekayaan. Mungkin dia merasa bosan dengan hidup yang pas-pasan atau kurangan. Dia berharap menikah dengan wanita atau pria yang mampu, yang mapan, ya, dengan maksud tujuan supaya mengubah keadaan ekonominya. Ada atau tidak seperti ini? Ini bukan hanya di sinetron. Sinetron itu ada karena ada di fakta nyatanya. Ya. Jadi orang ini menikah demi kebutuhan ekonomi atau menginginkan harta. Sehingga dia tidak lagi, agama tidak menjadi masalah. Beda agama pun tidak jadi masalah. Karena tujuan dia menikah hanya untuk mendapatkan kemapanan. Kemudian yang kelima, karena membutuhkan atau menginginkan seks. Ini wajar. Dan tempat yang paling aman, paling sehat, itu ada di dalam lembaga pernikahan. Nah, yang berikutnya karena ingin membangun rumah tangga yang baik. Ada juga, ya. Kita melihat rumah tangga orang tua kita mungkin harmonis, kita ingin seperti itu. Atau ada orang melihat rumah tangga orang tuanya tidak harmonis, dia berkata nanti saya akan rumah tangga tidak akan seperti ini. Nah, yang terakhir ialah karena jatuh cinta. Orang menikah karena jatuh cinta. Tapi tidak semua orang menikah karena jatuh cinta. Bisa karena dijodohkan, bisa karena harta, ya bisa karena married by accident tadi, karena dia ambil di luar sebelum menikah. Salah satunya masih ada di sini. Itu beberapa alasan tadi. Secara alami natural bahwa tujuan pernikahan dan berkeluarga diawali ketika seorang pria dan seorang wanita bertemu, saling mencintai, atau dijodohkan dan memutuskan buat komitmen untuk hidup bersama. Mereka kemudian meresmikan komitmen itu dalam ikatan pernikahan dan selanjutnya menjalani hidup bersama. Ini secara natural alami. Bekerja, mengumpulkan uang dan harta untuk dinikmati bersama sampai hari tua. Melahirkan anak-anak, mendidik dan membesarkan anak-anak serta mempersiapkan anak-anak untuk kehidupan yang mandiri dan bahagia. Inilah tujuan natural dari suatu pernikahan. Dan orang yang memahami tujuan natural dari pernikahan ini akan jauh lebih baik pernikahannya ketimbang orang Kristen yang tidak paham. Jadi mengapa banyak orang Kristen di Amerika yang bercerai karena mereka tidak paham tujuan natural dari pernikahan ini, apalagi memahami tujuan pernikahan Kristen. Yang natural ini saja tidak mereka paham. Kata bersama ini yang penting. Karena begitu seorang pria dan seorang wanita memutuskan untuk menikah, maka tidak ada lagi aku dan kau, tapi kita, kami. Itu kosakatanya. Jadi bukan lagi kamu, aku, tapi kita, tapi kami. Nanti saya jelaskan dari kata dipersatukan dan bersatu tadi. Bahwa sekarang ketika satu orang pria dan satu orang wanita menikah, mereka bukan lagi aku dan kau, tetapi kita.
bahasanya. Nah karena itu bersama, kata bersama ini penting sekali. Walaupun misalnya bekerja adalah suaminya, tapi istri dilibatkan karena itu adalah untuk kepentingan bersama. Memberikan support, memberikan dukungan itu penting. Itulah yang dimaksud dengan bersama. Yang mempersiapkan anak-anak juga penting, apalagi zaman pandemik ini. Saya malam tadi, Bu Gembala melakukan tugas, membantu Aldi mengerjakan tugas. Bagaimana sampai ambil timbangan ini? Saya masih cuek, masih ada yang saya lakukan. Akhirnya ketika sudah kok ribet sekali, saya baca lagi. Oh ini nggak usah pakai timbangan, dibaca, dipelajari, tik. Ngapain tadinya cari ketimbangan pakai dipraktekkan timbang saja? Instruksinya kan tidak jelas. Nah, ternyata berdua itu lebih cepat menyelesaikan masalah ketimbang sendiri. Ya. Nah, jadi ini tujuan natural. Dan sekali lagi, orang yang memahami tujuan natural ini akan lebih langgeng pernikahan ketimbang mereka yang tidak memahami tujuan natural ini padahal mereka Kristen. Karena itu ketika orang menjadi Kristen tidak menjamin dia tidak akan bercerai. Tidak menjamin dia akan langgeng. Karena ini bukan bicara, pernikahan itu bukan bicara Kristen atau tidak Kristen. Tapi paham atau tidak paham dia. Tujuan dari pernikahan itu. Bisa menangkap ya? Karena menikah itu dialami oleh orang Kristen ataupun yang bukan. Kekristenan yang pertama dan terutama berbicara tentang diselamatkan oleh anugerah di dalam Yesus Kristus. Tapi kemudian kita menerapkan prinsip-prinsip Alkitab untuk kehidupan kita dan rumah tangga kita. Namun tujuan natural pernikahan sebenarnya bukan hanya ada di kalangan Kristen, tapi juga di kalangan orang bukan Kristen. Dan tidak heran ada banyak rumah tangga yang bukan Kristen lebih langgeng, lebih harmonis, lebih bahagia ketimbang yang Kristen. Karena mereka paham tujuan natural ini. Menghidupi tujuan natural itu. Menjalani dengan baik bersama-sama. Ketimbang orang yang Kristen. Karena itu kita perlu melihat tujuan pernikahan berdasarkan penyataan firman Tuhan. Jadi tujuan natural ini baik atau baik? Perlu kita pahami, tapi kita harus melangkah jauh dari sekedar tujuan natural ini. Ada tujuan lain yang dimandatkan Allah di dalam pernikahan Kristen. Tujuan pernikahan yang jauh melampaui tujuan natural tersebut harus kita pahami. Mengapa? Karena pernikahan merupakan lembaga yang dirancang dan ditetapkan oleh Allah sendiri. Maka kita harus mencari tujuan dan maksud pernikahan tersebut menurut rancangan dan kehendak Allah seperti yang dinyatakan di dalam Alkitab. Menurut John Stott dalam bukunya Isu-isu Global, Teologi Ortodoks atau Classical Theology mengakui 3 tujuan utama Allah bagi pernikahan, yaitu 1. Pria dan wanita diperintahkan untuk beranak cucu dan bertambah banyak. Jadi ini teologi ortodoks itu bukan gereja ortodoks, tapi ajaran klasik Kristen awal, ya, gereja awal ini mengajarkan ini. Dengan demikian kelahiran anak-anak biasanya berada daftar teratas utama bersama dengan mengasuh mereka dalam kasih sayang dan disiplin keluarga. Jadi dari dulu diajarkan dalam classical theology, dalam kekristenan bahwa mendapatkan anak keturunan itulah tujuan utama pernikahan. Yang kedua, Allah berkata, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya sepadan dengan dia. Kejadian 2 ayat 18. Dengan demikian Allah menghendaki pernikahan untuk hubungan timbal balik, saling menolong, saling menghibur, dan pada dasarnya jadi antara suami istri baik dikala suka maupun duka. Yang ketiga, menurut classical theology, pernikahan bertujuan untuk menjadi komitmen saling mencintai dan mengasihi yang saling memberi satu sama lain, yang menemukan ungkapan naturalnya dalam kesatuan seksual atau menjadi satu daging. Nah, saya sepakat terhadap ketiga tujuan pernikahan yang disebutkan John Stott di atas. Dan ini telah diajarkan oleh gereja. Makanya disebut ajaran yang klasik. Tetapi
tidak dalam urutan prioritasnya. Sudah banyak buku yang saya baca, dan akhirnya saya merangkum urut-urutan prioritas itu dari ketika yang diajukan dalam teologi klasik itu mengubah urutannya. Karena John Stott pun mengakui bahwa urutan seperti yang dia sebutkan tersebut belum tentu menandai urutan arti penting atau prioritasnya. Jadi dia teologi klasik hanya mengurutkan tapi bukan menunjukkan kepada prioritasnya. Nah sekarang saya akan tunjukkan prioritasnya, urutannya. Ini dia. Bahwa urutan prioritas dari tujuan pernikahan Kristen adalah Allah merancang pernikahan pertama-tama karena merupakan kebutuhan manusia, bukan keturunan dulu. Tidak baik manusia itu seorang diri. Tidak dikatakan tidak baik kalau manusia itu tidak beranak. Tapi pertama kali Allah katakan apa? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri. Maka ini adalah tempat pertama menjadi kebutuhan manusia, yaitu relasional. Suatu relasi, suatu hubungan. Ini adalah kebutuhan pertama dan utama. Di dalam Trinitas ada relasi, ada persekutuan antara Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Di dalam pernikahan dua menjadi satu, ada suatu relasi, suatu persekutuan. Nah, persekutuan ini ya, kebutuhan manusia. Maka dikatakan, aku akan menjadikan baginya seorang penolong yang sepadan. Itu yang pertama. Kemudian pernikahan itu menjadi sebuah komitmen untuk saling memberi. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya sehingga keduanya menjadi dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu. Disinilah lahir apa yang disebut dengan komitmen hidup bersama. Maka komitmen berada di tempat yang kedua. Yang pertama membangun relasi. Yang kedua membangun komitmen. Sebuah komitmen hanya bisa dibangun atas sebuah relasi. Setelah diberkati, tahu kebutuhannya, kemudian membangun komitmen, saling melengkapi, diberkati. Cara Allah untuk manusia mendapatkan keturunan, pemberkatan nikah, diberkati dalam lembaga pernikahan. Di sana mereka akan mendapatkan keturunan. Jadi itu urutannya. Dengan prioritas kita menikah itu bukan untuk mendapatkan keturunan. Prioritas pertama tidak. Tidak baik manusia itu seorang diri. Maka Tuhan memberikan seorang penolong. Relasi persahabatan. Nah karena itu saya menambahkan dua lagi tujuan dari pernikahan seperti yang saya jelaskan itu. Supaya akan jelaskan nanti, ya, dari banyak buku yang saya baca dan hasil riset saya di dalam Alkitab. 20 tahun yang lalu saya mendapatkan sebuah buku ini, Wayne Max, ya, menjelaskan tentang apa itu sebenarnya pernikahan Kristen. Walaupun dia tidak memberitahu bahwa buku ini adalah menjelaskan tujuan dari pernikahan Kristen, tetapi bagi saya buku ini adalah waktu itu adalah satu-satunya buku yang memberikan fondasi yang sangat kuat sekali untuk memahami esensi dan tujuan dari pernikahan Kristen. Ini buku saya baca 20 tahun, lebih dari 20 tahun yang lalu. Nah, dengan membaca buku ini saya mendapatkan pemahaman tentang tujuan pernikahan Kristen. Buku ini tidak terlalu tebal, mungkin sekitar 150 halaman. Akhirnya setelah beberapa tahun melakukan penelitian Alkitab dan banyak membaca buku-buku tentang pernikahan Kristen, saya menarik kesimpulan tentang tujuan pernikahan Kristen seperti yang dirancang Allah Alkitab seperti berikut ini. Jadi ini urutannya dalam teologi klasik. Hanya saya memberi gagasan itu menjadi 5. Dari 3 dalam teologi klasik, saya kembangkan menjadi 5 supaya lebih rinci lagi. Tujuan pernikahan seperti yang dirancang oleh Allah bagi pria dan seorang wanita adalah kesatuan utuh terintegrasi yang dipusatkan pada 5 gagasan yang sangat mendasar. Kesatuan dengan menjalin persahabatan. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri, Allah memberikan penolong yang sepadan. Kesatuan untuk saling mengisi dan melengkapi, ini bersifat komplementarian. Artinya manusia, pria dan wanita memang desain Allah yang lengkap, itulah pria dan wanita.
Maka Allah menciptakan manusia itu merupakan gambarnya pria dan wanita. Gambar Allah yang lengkap itulah pria dan wanita. Nah, perbedaan-perbedaan di dalam pria dan wanita yang didesain oleh Allah bukan untuk membuat pria dan wanita bertengkar dan bersaing, tapi untuk saling melengkapi, saling mengisi dalam kesatuan yang bersifat komplementarian. Nah, jika yang pertama bersifat relasional, maka yang kedua ini bersifat komplementer. Nah, yang ketiga, kesatuan untuk menikmati kesenangan, rekreasi. Menikah itu ada sesuatu yang menyenangkan, tapi dengan suatu upaya sadar untuk membuatnya senang, menyenangkan. Perhatikan saya. Menikah itu adalah suatu hal yang menyenangkan apabila ada upaya kita membuatnya demikian. Ya. Adalah salah kalau mengatakan menikah itu bukan sesuatu yang bisa menyenangkan. Kalau saudara membaca kitab Kidung Agung, menikah itulah sesuatu yang menyenangkan. Kalau saudara membaca kitab Amsal, menikah itu adalah sesuatu yang menyenangkan. Tapi berapa banyak rumah tangga yang tidak menikmati kesenangan di dalam pernikahan. Hanya ada kepahitan, kekecewaan, ada kekecewaan, kesedihan, kepahitan. Maka saya katakan rumah tangga itu akan menyenangkan apabila ada upaya suami dan istri mengupayakan itu. Tidak ada yang otomatis. Perhatikan, pernikahan yang menyenangkan itu bukan otomatis, tapi dibangun melalui sebuah proses. Dengar itu anak-anak muda ya. Jadi kalian mulai hari ini sedang memimpikan rumah tangga yang bahagia, itu baik. Tapi dengan baik tanamkan di pikiran, maka itu harus diupayakan. Tidak ada yang otomatis. Tidak ada yang otomatis. Itu diupayakan untuk menjadi menyenangkan. Yang keempat, kesatuan untuk mendapatkan keturunan. Saya menempatkan ini dalam Alkitab di urutan bukan yang pertama, tapi dalam skala prioritas ini adalah urutan yang keempat. Sebab itu nanti kita akan bicara tidak ada alasan bercerai karena tidak ada keturunan. Karena tujuan pernikahan bukan hanya mencari keturunan. Kecuali kalau Alkitab mengatakan satu-satunya tujuan pernikahan itu adalah untuk mendapatkan keturunan. Alkitab tidak. Tujuan utama dan pertama adalah untuk bersahabat. Di dalam pernikahan, persahabatan yang lebih khusus, lebih spesifik. Nah, persahabatan saling melengkapi, menikmati kesenangan, ya, termasuk seks yang dikuduskan dalam pernikahan itu. Maka yang berikutnya baru dapatkan keturunan. Nah, kalau paham ini 1, 2, 3, maka 4 orang tidak akan bercerai. Masalahnya ada orang bercerai alasannya saya tidak punya anak. Kamu tidak bisa berikan saya anak, maka kita bercerai. Look God and tidak ada dalam pernikahan Kristen seperti itu. Tapi kan adalah budaya lain. Nah, kita ini budaya apa Alkitab? Yang menjadi prioritas kita. Budaya apa Alkitab? Alkitab. Maka saya katakan kalau kita paham tujuan pernikahan, persahabatan. Nah, misalnya pertama, tujuan pernikahan adalah menjalin persahabatan. Kalau orang bersahabat, dia tidak menginginkan pertengkaran, betul nggak? Ya? Tapi dalam persahabatan bisa saling koreksi nggak? Bisa. Maka bangun persahabatan antara suami dan istri. Jangan hanya membangun persahabatan yang lebih baik dengan orang lain ketimbang dengan pasangan. Itu salah sudah. Kalau kamu sudah menikah, belajar membangun persahabatan dengan pasanganmu, bukan dengan orang lain. Kalau kamu membangun persahabatan yang lebih baik dengan orang lain, bukan dengan pasanganmu, kamu sudah salah menempatkan prioritas. Ini agak keras mungkin. Tapi banyak orang yang sudah menikah tidak bisa berbicara dengan pasangannya, tapi bisa berbicara kepada orang lain, membicarakan masalahnya dan lain sebagainya. Berarti ada yang salah dalam urutan prioritas. Karena itu kadang-kadang suami mendapat kabar masalah rumah tangganya sudah kesana kemari. Karena istrinya cerita kepada tetangganya. Tetangganya cerita lagi kepada tetangganya. Tetangganya lagi cerita lagi kepada yang lain. Suami jadi kaget.
Tak ada tempat bercerita, bukan juga istri yang salah. Tapi ketika dia mau bercerita, suami tak mendengarkannya. Mereka tidak menjadi sahabat. Orang yang tidak, pria dan wanita yang menikah tapi tidak bersahabat, tidak lama kemudian mereka akan bertengkar. Dan kalau mereka bertengkar, mereka tidak ingin hidup bersama lagi. Karena orang yang bersahabat tidak pernah menginginkan pertengkaran. Dan ini harus berada di tempat yang teratas. Jadi kalau mereka soal jawab di rumah, berdebat, berdiskusi, itu biasa gak? Biasa, karena mereka sahabat. Menegur kesalahan pasangan biasa gak? Biasa, karena mereka sahabat. Maka tempatkan persahabatan ini. Tidak baik kalau seorang diri. Maka Allah berikan wanita. Untuk apa? Untuk berbicara, untuk berbagi. Bersahabat. Nah kalau kita memahami ini, kita akan menjauhkan dia dari pertengkaran. Bangun persahabatan, tidak ada cara lain. Ayo sekarang suami istri periksa prioritasmu. Kamu sekarang lebih dekat dengan orang lain sebagai sahabatmu atau pasangan? Cek itu. Lebih banyak telepon dan chat dengan orang lain atau dengan pasangan? Itu akan menunjukkan sejauh mana hubunganmu dengan pasangan. Dan untuk bersahabat, kita harus belajar seumur hidup kita. Memahami karakter pasangan kita. Kemudian saling mengisi dan saling melengkapi. Kan kita desainnya itu beda. Maka kelebihannya persamaan kita, ya, tidak ada masalah bersamaan. Tapi perbedaan bisa menjadi kekuatan untuk membangun rumah tangga kita atau kekuatan untuk menghancurkan. Itu perbedaan. Maka pilihlah perbedaan itu untuk saling mengisi dan melengkapi, menjadi kekuatan untuk membangun kebersamaan. Kemudian kesatuan untuk menikmati kesenangan. Pria itu didesain untuk bersenang-senang, tapi wanita didesain untuk kemesraan. Jadi 3 urutan prioritas utama yang dibutuhkan oleh seorang pria: 1, penghargaan, 2, kesenangan, dan yang ketiga, seks. 3 prioritas utama yang dibutuhkan seorang wanita: 1, dicintai, 2, kemesraan, dan yang ketiga, diperhatikan. Dalam suatu komunikasi, pembicaraan, karena dia didesain beda, perhatikan. Maka perintah Alkitab pun beda. Suami kasih istrimu dan istri hormati suami. Karena desainnya juga beda. Istri suatu saat diajak oleh suami kita ke kafe, suaminya mau bersenang-senang, itu desainnya. Tapi istri yang kolot nggak mau. Akhirnya apa? Diajak oleh temannya. Mau dia ikut kafe. Tapi kafe bukan kafe yang macam-macam, cuma mau bersenang-senang ngobrol. Tapi istrinya nggak mau. Akhirnya dia merasa senang dengan yang lain, teman-temannya. Bukan dia mau berselingkuh, tidak, tapi dia memang didesain bersenang-senang. Tapi bukan berarti dia mengabaikan aktivitas dan tanggung jawabnya, tidak. Desainnya memang dia bersenang-senang. Tapi wanita didesain bukan hanya untuk dicintai, tetapi untuk merasa bahwa dia itu sangat diperhatikan dan dipedulikan dalam apa yang disebut dengan kemesraan. Saya tidak memahami ini. 5-10 tahun pernikahan kami, saya tidak mengerti ini. Dan saya benar-benar buta tentang hal-hal seperti ini. Sampai saya melihat istri saya menangis di belakang saya. Karena dia bicara berjam-jam dan saya diam, ya sibuk dengan membaca, menulis. Di situ saya kaget. Oh, ternyata yang saya lakukan selama ini salah. Allah memang mendesain saya seperti ini. Tapi desain ini, dia desain Allah demikian. Supaya dia mendapatkannya dari saya sebagai teman. Kalau pasangan itu tidak mendapatkan dari kita, dia akan mendapatkan dari yang lain, dan ini berbahaya. Ya kalau suamimu suatu rumah kita ke bulu tangkis ya, dia senang olahraga itu, datang sekali-kali temani dia. Futsal kah, nge-gym kah, temani saja dia.
jalan. Mana hijau-hijau? Jadi itu di sana jalan. Awas lagi. Memang ini siapa yang takut itu kalau istri orang nggak mau pegang ini, suami orang nggak mau pegang ini takut. Jangan. Istri sendiri. Dia mau diperlakukan seperti saya. Dan yang bisa melakukannya adalah suaminya. Ini hal yang praktis, tapi tujuannya udah jelas. Tinggal praktisnya tadi, tapi tujuannya udah jelas. Sebab kalau kita hanya mendengar yang praktis tapi tidak paham tujuannya, kita seperti seorang ahli yang melakukan banyak hal tadi, tapi tidak berada dan tidak sampai di mana-mana. Lalu yang paling akhir adalah kesatuan dalam apa? Menampilkan citra Allah. Yang ini bersifat apa? Refleksi ilahi. Jadi wanita dan pria yang menjadi satu itulah refleksi dari gambar Allah yang hidup, yang cerdas dan yang bermoral. Jadi pernikahan itu merefleksikan, menggambarkan inilah Allah, gambar Allah. Karena dikatakan maka dijadikannya laki-laki dan perempuan menyerupakan dan gambar Allah, dijadikannya lah dia laki-laki dan perempuan. Itulah gambar Allah. Maka pernikahan adalah kesatuan di dalam menampilkan citra Allah. Nah, kelima tujuan ini, yang pertama bersifat relasional, yang kedua bersifat komplementarian saling melengkapi, yang ketiga bersifat rekreasi, sesuatu yang menyenangkan bagi keduanya, yang keempat bersifat prokreasi, melapatkan keluhuran, yang kelima menunjukkan pada refleksi ilahi bahwa mereka yang satu terintegrasi ini merefleksikan Allah yang hidup, bermoral dan cerdas. Kelima gagasan dari kesatuan yang utuh terintegrasi itu merupakan pilar yang pokok bagi pernikahan. Nah, dari mana kita dapat kelima hal tadi? Ini yang penting. Apakah dari gagasan kita atau dari Alkitab? Saya akan jelaskan. Ada banyak bagian-bagian Alkitab baik di Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru yang membicarakan tentang pernikahan. Tetapi sepanjang yang dapat saya ketahui hanya ada satu pernyataan Alkitab tentang pernikahan, yang mana pernyataan tersebut ditulis 4 kali di bagian yang berbeda. Ini dia. 4 kali di tempat yang berbeda pernyataan terdapat dalam Kejadian 2 ayat 24, Matius 19 ayat 5, Markus 9 ayat 8, dan Efesus 5 ayat 31 yang berbunyi sama. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Di tempat yang berbeda 4 kali kalimat ini disebutkan. Tuhan membuat pernyataan yang sama mengenai perkawinan sebanyak 4 kali. 1, pernyataan itu disebut 1 kali dalam Perjanjian Lama dan 3 kali dalam Perjanjian Baru. 2, pernyataan tersebut dibuat sekali sebelum kejatuhan ke dalam dosa dan 3 kali setelah manusia jatuh ke dalam dosa. 3, pernyataan tersebut 1 kali dinarasikan oleh penulis kitab Kejadian Musa, 2 kali disebutkan oleh penulis kitab Injil Matius dan Markus sebagai ucapan Yesus sendiri yang otentik sebelum karya kematian Yesus di kayu salib, dan 1 kali diucapkan oleh Rasul Paulus setelah peristiwa kematian Kristus di kayu salib. Apa artinya itu? Apa makna dari 4 kali disebutkan ini? Ini dia. Kejadian 2:12, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Pertama, ini sebelum kejatuhan. Kejatuhan manusia dalam dosa di Kejadian pasal 3. Oke. Nah, setelah kejatuhan di dalam Matius dan Markus dan Efesus disebutkan sama. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ucapan dari mulut Yesus. Matius pasal 10 ayat 7 dan 8a. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Ucapan
jawaban dari mulut Yesus. Sebelum Yesus mati di kayu salib. Sebelum pendamaian penebusan. Jadi ini sebelum kejatuhan. 3 ini sudah kejatuhan. 2 ini disebutkan Yesus. Keluar dari mulut Yesus sebelum Yesus mati di kayu salib. Melakukan karya pendamaian. Dan yang terakhir ucapan Rasul Paulus. Setelah penebusan pendamaian di kayu salib yang dikerjakan oleh Kristus. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Maknanya apa penjelasan ini? Satu kali saja suatu pernyataan tertentu disebutkan dengan jelas dalam Alkitab, maka tentu saja itu merupakan hal yang penting, apalagi lebih dari 1 kali sampai 4 kali. Maka itu bukan lagi hal yang penting, tetapi sangat penting. Makanya diulang dari mulut Juru Selamat dan Tuhan kita 2 kali. Dan diulang lagi oleh Rasul Paulus 1 kali. Faktanya Alkitab sebanyak 4 kali menyebutkan tentang pernikahan itu. Bahkan 2 penulis Injil menyebutkan bahwa itu keluar dari mulut Yesus sendiri. Karena itu pernyataan tersebut menjelaskan kepada kita tentang tujuan pernikahan. 5 tujuan pernikahan diambil dari 4. Sebelum kejatuhan, setelah kejatuhan, dan setelah perdamaian. Bunyinya tentang pernikahan tidak berubah. Sebelum kejatuhan, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga kedua menjadi satu lagi. Setelah kejatuhan, bunyinya tidak berubah tentang pernikahan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga kedua menjadi satu lagi. Setelah penebusan oleh Kristus, bunyinya tidak berubah tentang pernikahan. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu lagi. Dari dulu sejak semula sampai Yesus datang kembali, tujuan pernikahan tetap sama. Kesatuan yang utuh atau terintegrasi dengan 5 gagasan tadi. Persahabatan, apalagi komplementarnya, apalagi rekreasi, prokreasi, dan refleksi ilahi. Itu tujuan dari gagasan dari tujuan pernikahan yang disebut dengan kesatuan. Jadi pernyataan tersebut adalah rancangan rencana Allah sepanjang masa tentang pernikahan. Tujuan tersebut tidak pernah berubah. Karena itu disebutkan sebanyak 4 kali tentang pernikahan tidak berubah tujuan. Tujuan yang dinyatakan tentang pernikahan adalah kesatuan. Yang dinyatakan dengan jelas dalam kalimat, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging. Ini dia. Seorang laki-laki meninggalkan orang tuanya untuk bersatu dengan istrinya. Bersatu dengan seorang istri. Bersatu dengan banyak atau seorang? Seorang istri. Seorang laki-laki bersatu dengan seorang, asas pernikahan Kristen dari semula monogami, bukan poli atau banyak. Bukan poligami, bukan poliandri, asas pernikahan Kristen. Seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan seorang istri. Suami istri menjadi satu daging. Untuk rekreasi dan prokreasi dipersatukan di dalam lembaga pernikahan. Dikatakan, dan Allah memberkati mereka. Lalu kemudian ada perintah, beranak cuculah dan penuhlah bumi setelah diberkati. Nah, ini yang terakhir ingin saya jelaskan. Perhatikan ini. Ya, kenapa pernikahan Kristen tidak boleh bercerai? Nah, dari dulu saya menegaskan tidak boleh bercerai. Kata bersatu dalam kalimat, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya bersatu dengan istrinya. Dalam Matius pasal 19 ayat 5 adalah kata Yunani koletesetai. Kata koletesetai ini dipakai dalam perjanjian lama berbahasa Yunani di Kejadian 2 ayat 27. Jadi sama kata digunakan di sana dalam koletesetai. Baik yang di Kejadian ini dalam terjemahan Septuaginta dan juga dalam terjemahan bahasa Yunani di perjanjian baru Matius. Ya. Ini adalah kata di dalam Kejadian pasal 2 ayat 24 dalam bahasa Ibrani dabak yang artinya mengikat, lem, melekat, menempel, bergabung, berdekatan atau mengikat bersama. Sama seperti 2 lembar kertas, 1, 2, ditempel, dilem menjadi 1. Apa yang terjadi? Kertas ini 2 menjadi 1, tetap
dua tapi menjadi satu. Dua kertas yang menjadi satu. Sekarang kalau dibuka, apa yang terjadi? Salah satu dan dua-duanya rusak. Perceraian selalu menyebabkan kerusakan, itu saja. Dengar baik. Kenapa perceraian tidak diizinkan? Alasan yang paling jauh ini, paling dekat ialah karena yang disatukan tidak boleh diceraikan. Paling jauh apa? Paling jauh ialah perceraian itu menyebabkan kerusakan. Kerusakan dari orang yang bercerai dan kerusakan dari keluarga-keluarganya. Pasti ada kerusakan. Ya. Apakah firman Tuhan ini terlalu keras? Bapak Gembala terlalu keras? Tidak. Bukan Bapak Gembala yang keras, tapi ini firman Tuhan. Dan firman Tuhan ini bukan berlaku bagi saudara, tapi bagi saya juga. Bagi pernikahan kami. Allah berbicara sama tentang pernikahan kami. Apa yang disatukan tidak boleh diceraikan. Perceraian menyebabkan kerusakan. Itu. Bagi keluarga kami, Allah berbicara juga begitu. Sama seperti kepada keluarga yang lain. Dan jadi, itu kata koletesetai. Kata koletesetai ini muncul di Efesus 5 ayat 31. Di mana kata ini dikutip dengan setai awalan pros menjadi pros koletesetai. Yang secara harafiah berarti dipersatukan dengan atau dipersatukan kepada, mengandung makna direkatkan atau diperkokoh bersama, ditata bersama atau dilas bersama. Kalau tadi dilem, sekarang dua besi dilas. Pernah saudara melihat orang mengelas di bengkel las besi, dua potong besi dilas. Apa yang terjadi pada besi? Melekat menjadi satu. Dan kalau sudah dilas, melekat menjadi satu, ketika dipaksa dipatahkan, rusak apa tidak? Rusak. Nah, sama seperti dua kertas yang dilem menjadi satu, sama seperti dua potong besi yang disatukan, dilaskan, direkatkan jadi satu. Maka apa yang dipersatukan itu tidak pernah dimaksudkan untuk berpisah. Bisa menangkap? Karena berpisah selalu menyebabkan kerusakan. Sampai di sini bisa menangkap? Tapi mengapa orang berpisah? Makanya kita manusia tidak boleh memisahkannya. Maka yang melakukannya apa? Bisa dari kedua pasangan itu ingin berpisah, bisa dari orang lain. Siapapun itu, entah kedua pasangan ataupun orang lain, manusia tidak boleh memisahkannya. Itu kata Alkitab. Bisa menangkap? Tapi kalau orang bercerai, itu alasannya apa? Di dalam ayat selanjutnya, coba. Di dalam Matius pasal 19, tolong dibaca, ada muncul sini. Ini alasan kenapa orang bercerai. Dan ini satu-satunya alasan di balik perceraian. Dan banyak keinginan untuk bercerai. Apapun alasan lain, ya, itu semua berada di balik alasan-alasan lain itu lain. Matius pasal yang ke-19, ayat yang ke-6. Mulai dari ayat 5 saja biar jelas. 6, 7, 8, dan 9. Yuk, perhatikan baik. Demikian firman Tuhan Matius 19 ayat 5. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Ya, karena kita bahas itu tadi. apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Nah, terjemahan Yunani-nya begini. Apa yang telah dipersatukan Allah, manusia tidak boleh memisahkannya. Itu terjemahan, saya terjemahkan langsung dari teks Yunani. Apa yang telah dipersatukan Allah, manusia itu siapa? Menunjuk kepada siapa saja? Suami atau istri atau orang lain, pihak ketiga, tidak boleh memisahkannya. Jadi bukan menceraikan lagi, tidak boleh memisahkan apa yang sudah direkatkan tadi. Yang merekatkan itu apa? Allah sendiri. Merekatnya apa? Pernikahan. Yang direkatkan apa? Pria dan wanita. Mereka direkatkan apa? Pernikahan. Pernikahan inilah lemnya, pernikahan inilah lasnya. Bisa menangkap ya? Dan ini tidak boleh dipisahkan. Manusia tidak boleh memisahkannya. Kalau di situ kan tidak boleh ceraikan dengan manusia. Tapi terjemahan Yunani saya terjemahkan secara rapiah lebih tegas lagi. Manusia siapapun tidak boleh menceraikan. Itu ketetapan Allah. Tapi kenapa orang bercerai? Coba. Kata mereka kepadanya. Jika demikian, apakah sebabnya Musa Perhatikan dengar. memerintahkan? Jika demikian, apakah sebabnya manusia? Musa
memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya. Perhatikan, di perjanjian lama ada Musa memberikan surat cerai tapi bukan memerintahkan, tapi mengizinkan. Yesus katakan ayat berikutnya. Kata Yesus kepadanya, orang Farisi bilang kan Musa Pak memerintahkan, tapi Yesus jelaskan, klarifikasi. Yesus apa? Kata Yesus kepada mereka, karena ketegaran hatimu Musa karena skelor kardia. Perhatikan, satu-satunya alasan mengapa Musa, terus lanjut. Ketegaran hatimu Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Bukan memerintahkan tapi mengizinkan. Memerintahkan dengan mengizinkan beda. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Sejak semula tidak demikian. Orang bercerai, bahkan diberikan izin cerai, mereka menginginkan perpisahan karena skelor kardia, hati yang keras. Ayat 9. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya, kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina. Nanti saya akan jelaskan pada kesempatan lain ayat 9 ini lebih spesifik. Tapi intinya ialah alasan apapun yang dibangun orang sehingga terjadi keinginan untuk perceraian adalah satu saja alasan dibalik itu semua, skelor kardia, karena kekerasan hati. Sekarang Matius pasal yang ke-15 ayat 19. Coba Matius pasal yang ke-15 ayat yang ke-19 dan ayat 20. Coba dibacakan. Demikian firman Tuhan, karena dari hati timbul segala Stop. pikiran jahat. Karena dari hati timbul segala apa? Pikiran jahat. Pikiran jahat, terus satu, Pembunuhan. dua pembunuhan, Perzinahan. tiga perzinahan. Stop dulu. Dia kan bercerai. Jadi wajar saja aku bercerai. Berarti alasan aku bercerai karena dia bercerai? Tidak. Karena skelor kardia. Dari dalam hati timbul perzinahan itu. Sebelum terrealisasi, itu ada di hati. Pria dan wanita yang berselingkuh itu tidak pernah terjadi spontan. Tapi itu adalah proses ego. Perhatikan baik saya. Anda bilang saya jatuh ini karena kebetulan Pak, karena dijebak dan lain sebagainya. Bisa terjadi. Tapi dalam kebanyakan kasus, perhatikan baik. Itu karena ego. Dan itu adalah suatu proses. Dia didorong oleh ego. Yang mendorong dia untuk meninggalkan kebenaran dan akhirnya jatuh dalam perselingkuhan. Jangan menyalahkan situasi. Itulah proses dalam pikiran. Sebab itu kalau ada keinginan untuk berzina dalam hati, segera buat. Kendalikanlah dirimu, kata Alkitab. Tidak ada jalan lain. Anda tidak bisa berdoa, Tuhan matikan keinginan untuk gairah seks. Tidak bisa. Itu doa yang salah. Karena seks dirancang Allah, dan keinginan untuk melakukan seks di tempat yang tepat dan benar adalah rancangan Allah. Jadi mendoakan mematikan gairah seks adalah doa yang salah. Bisa menangkap? Yang benar adalah Tuhan, bawa aku untuk mengendalikan diriku dan mengarahkan seksualku di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bisa menangkap? Bisa menangkap? Pemuda-pemuda, doakan untuk seksualitasmu. Tuhan tuntun dan bawa aku untuk dapat menggunakan seksualitasku di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat, sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Bukan dimatikan. Sebab itu ada para ahli dalam tanda petik yang bilang pernikahan yang menyenangkan itu dan dewasa itulah kalau kita sudah tidak lagi memiliki gairah. Itu salah, itu omong kosong. Itu sama dengan orang bilang hidup yang menyenangkan itulah hidup yang tidak bergairah. Bisa saudara membayangkan hidup menyenangkan tidak punya gairah? Seksual dan gairah seks adalah rancangan pemberian Allah yang harus disyukuri. Tapi digunakan di tempat yang tepat, pada waktu yang tepat. Bisa menangkap? Bisa menangkap? Digunakan di tempat yang tepat. Sebab itu kalau suamimu bergairah dan istrimu, jangan bilang aneh ini. Berarti kamu yang aneh, bukan suamimu. Karena Allah memang merancang dia bergairah. Bisa menangkap? Dan kalau dia tidak mendapatkan darimu, tidak heran dia pergi ke tempat yang lain untuk mendapatkannya. Karena berarti kamu juga memberikan sumbangsi untuk kesalahannya. Tapi saya tidak mengatakan bahwa yang pria dibenarkan, tidak sama sekali. Tapi karena hati yang keras. Lalu apa lagi, lanjutkan? Dari dalam hati timbul perzinahan tadi. Percabulan. Pencurian. Sumpah palsu. Dan hujat. Dan lain-lain. Dari mana dalamnya? Berarti akar dari semua masalah perceraian di luar itu satu-satunya adalah skelor kardia, kekerasan. Sebab itu terhadap orang-orang yang bermasalah pernikahan, saya dengan ibu tidak pernah mendoakan masalah itu. Tuhan hentikan dia berzina, tidak. Itu dulu. Tuhan berikan dia hati
Kalau hati bertobat, dia tidak akan punya keinginan untuk berzina lagi. Kalau hati sudah bertobat, benar? Sama seperti kalau saudara punya sebatang pohon. Dan saudara tebang pohon itu. Menurut saudara pohon itu mati atau tidak? Pohon itu akan hidup karena akarnya, akar dari segala biang dari segala perceraian itu adalah kekerasan itu. Dan akar dari semua kejahatan itu adalah kekerasan. Orang berzina, orang cabul karena hatinya keras. Dari dalam hati timbul semua itu. Maka hatilah yang harus dibereskan. Maka Nabi Yeskiel dikatakan, aku akan memberikan hati yang baru. Hati batu menjadi hati. Hati keras menjadi hati. Maka kalau terjadi kesalahan, masalah berumah tangga antara suami atau istri, yang doakan apanya? Tuhan, hentikan suamiku dari Sidon. Oke, yes. Saya setuju. Yes, berhenti. Tapi itu tindakan di luar. Tapi tindakan di dalam, Anda harus berdoa begini. Tuhan, beri suami saya, beri istri saya hati yang bertobat. Hati keras menjadi hati daging. Hati yang keras menjadi hati yang lembut. Hati batu menjadi hati daging. Roh Kudus yang mampu membuat hati yang keras menjadi hati yang lembut. Karena dari dalam hati itulah terjadi perzinahan dan kalau hatinya belum bertobat, apakah perzinahan, percabulan, pencurian, perampokan yang bisa dihentikan? Tidak. Dia akan tetap lagi. Maka Yesus sedang mengungkapkan masalah dalam pernikahan itu sebenarnya. Bukan masalah perceraian yang Yesus bahas, tapi masalah kekerasan hati. Coba karena kekerasan hati itu yang sedang dibahas oleh Yesus. Tapi orang-orang Farisi ini tidak menangkap. Padahal Yesus sedang membicarakan inti permasalahan dalam pernikahan. Oke? Bisa menangkap? Ya. Sekali lagi sedikit lagi. Ini yang beda tadi. Oke. Yang ini lebih sama. Tapi kaitannya dengan kebersamaan. Sedangkan kata dipersatukan, dalam kalimat apa yang tadi dipersatukan Allah tidak boleh dicarikan manusia. Dalam Matius 19 ayat 6 adalah kata suseknumi yang secara rapi bersama-sama disatukan dalam satu puk. Pernah melihat puk? Puk itu gandar yang ada di belakang 2 ekor lembu di sawah. Ya. Kalau 1 ekor lembu itu mudah dikendalikan. Kita pun akan susah mengendalikan 2 ekor lembu. Karena kalau lembu ini tidak bersama, yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, ini puk nggak jalan. Puk itu pernikahan itu lah puk. Dalam pengertian ini suseknum. Jadi pria dan wanita itu tetap 2 orang, berarti kan? Tetap 2 orang yang berbeda. Tapi apa yang menyatukan mereka? Kuk. Kuknya itu apa? Pernikahan. Jadi mereka menikah itu sedang disatukan. Dan kalau mereka disatukan, maka sejak saat itu mereka harus memiliki irama yang sama. Sebab kalau tidak, mereka akan sakit. Jadi kalau satu lembu ke kiri, satu lembu ke kanan, seorang pria ke kiri dan wanitanya ke kanan, apa yang terjadi? Dan ini akan sakit. Banyak pernikahan tidak memahami hidup bersama dan mereka berjalan sendiri-sendiri. Dan ketika mereka berjalan sendiri-sendiri, mereka merasa kok ini sakit bagi mereka dan harus dilepaskan. Artinya hubungan pernikahan mereka diputuskan. Satu-satunya jalan. Padahal coba mereka mengalah sedikit egonya. Kalau yang satu ke kiri, maka suami ikut ke kiri. Yang satu ke kanan, maka istri ikut ke kanan. Iramanya sama, sambil belajar ini. Tidak mudah. Satu dua hari mungkin sampai ini akan susah sekali. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka akan bisa masing-masing menyesuaikan irama mereka. Maka pernikahan itu bukan tanpa masalah, tapi 2 orang yang memberi diri mereka dalam satu grup untuk saling menyesuaikan irama mereka.